Imam Qurtubi pada halaman 65 lalu menyampaikan kepada kita, berbaik sangka dan takut kepada Allah menghadapi kematian. Tentunya sebelum kita menukik pada pembahasan ini secara terperinci, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Sesungguhnya hati kita selaku hati hamba yang beriman kepada Allah tidak akan sempurna sampai hati dibagi dengan 3 lapisan atau 3 komposisi, baru menjadikan hati kita menjadi hati yang salim, hati yang sehat, hati yang benar. Apabila hati manusia itu terdiri dari 3 komposisi. Yang pertama, komposisi yang disebut dengan khauf. Bagaimana kita memiliki rasa takut kita kepada Allah. Memikirkan adabnya, memikirkan siksanya, memikirkan hukuman yang Allah ancamkan kepada siapapun yang di dalam hidupnya melakukan penyelewengan dan melampaui batas. Dan sesungguhnya memiliki rasa takut itu merupakan perkara yang besar. Dan itu merupakan buah dari perjalanan panjang pada ibadah kita, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah. Apa yang terjadi pada hati kalau hati kita tidak memiliki rasa takut? Apabila hati tidak memiliki rasa takut, ibaratnya adalah sebuah tanaman yang ditaruh di dalam tanah yang tidak disirami dengan air. Tidak akan berkembang tanaman itu, tidak akan berbuah tanaman itu, dan tidak akan menjadi pemandangan yang indah tanaman itu ketika tanaman itu tidak kita sirami. Hati itu tidak akan menjadi baik sampai dia memiliki khauf, karena kedudukan khauf itu sebagaimana kedudukan air bagi tanaman yang kita tanam. Makanya kita harus memaksakan diri untuk takut kepada Allah, karena hati yang bermasalah adalah hati yang tidak pernah takut kepada Allah. Imam Qurtubi menyampaikan di tengah-tengah bahwasanya benang merah yang menyamakan antara penduduk neraka dengan penduduk neraka lainnya, yaitu ketika penduduk neraka itu memiliki hati yang tidak pernah takut sama Allah. Apabila hati tidak pernah takut kepada Allah, maka sesungguhnya hati itu akan melampaui batas, dia akan melakukan berbagai macam kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsunya, bahkan liarnya kuda yang paling binal itu masih kalah dengan manusia ketika tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah. Itulah bahayanya hati kalau tidak takut sama Allah. Makanya salah satu pendidikan terbaik untuk anak itu menanamkan ketakutan mereka kepada Allah. Makanya Masya Allah, apa komentar kita kalau kita sering mendapati orang itu sudah melampaui batas? Orang semacam ini nggak takut sama Allah. Karena begitulah yang kita jumpai, sesungguhnya liarnya manusia itu dimulai ketika tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan hati-hati. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan memulai perjalanan lebih pagi. Dan orang yang memiliki rasa takut dan rasa khawatir, persiapannya lebih banyak. Itulah betapa indahnya ketika kita memiliki rasa takut. Saya tadi memiliki rasa takut khawatir. Saya telat kalau sampai di Baitus Syakirin. Berarti setengah 12 saya sudah bersiap-siap mau pergi ke Baitus Syakirin. Rasa takut itu tidak selalu konotasinya negatif. Takut itu memiliki konotasi yang positif dalam beberapa kondisi dan keadaan. Orang yang takut miskin, dia akan bekerja. Orang yang takut dengan neraka, maka dialah yang akan menahan dirinya dari berbagai macam godaan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah paling senang hati manusia itu ketika sudah tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Makanya di dalam satu riwayat hadis qudsi, ini hadis qudsinya indah Bapak dan Ibu. Mari kita merenungkan hadis qudsi ini. Wala ajma'u ala khawfaini wala ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak pernah mengumpulkan pada hati manusia 2 kali takut dan 2 kali aman. Jadi tidak ada manusia yang 2 kali takut, 2 kali aman. Hadis ini pertama memberikan faedah kepada kita, hidup kita 2 kali. Karena Allah menyebutkan dalam bentuk musanna 2. 2 kali takut, 2 kali aman. Hidupnya manusia itu 2. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hidup hanya sekali, ini orang yang tidak paham akidah. Ada orang yang mengatakan you only live once, ini nggak paham akidah. Hidup itu 2 kali. Makanya Allah menyampaikan, aku tidak mungkin memberikan kepada hambaku 2 kali takut, 2 kali aman. Berdasarkan pembagian hidup itu 2 kali. Ini faedah yang pertama. Yang kedua yang kita dapatkan dari faedah hadis ini itu apa?
bahwasanya disinilah kita paham sesungguhnya perbedaan antara mukmin dengan fajir, mukmin dengan orang yang banyak dosa itu terletak bagaimana dia meletakkan kapan takutnya, kapan amannya. Siapapun yang paling banyak takut kepada Allah di dunia, maka tepat ketika dia mati menjadi orang yang paling tenang, aman dia. Karena semua ketakutan yang dia miliki sudah diberikan kepada Allah ketika di dunia. Kenapa kok tidak diperlihatkan aurat? Takut. Kenapa kok tidak diambil kesempatan itu? Takut. Kenapa kok memberikan ini? Takut. Rasa takut itulah yang dia berikan kepada Allah di dunia. Rasa takut itu diambil oleh Allah, dibeli oleh Allah, dan Allah memberikan ganti. Rasa gantinya itu apa? Ketenangan yang dia jumpai ketika dia pada kondisi meninggal dunia. Dia tidak lagi rasa takutnya ada. Kenapa? Rasa takutnya sudah habis-habisan diberikan kepada Allah ketika di dunia. Makanya maaf ya Ibu, kadang-kadang kalau kita menyikapi teman kita yang sudah ketakutan kepada Allah, kadang-kadang tidak bisa memakai standar kacamata orang yang biasa yang belum memiliki rasa takut sama Allah. Paham di sini? Kadang-kadang kan kita suka komen, alah kamu ini lebay. Itu kan karena kita tidak memiliki rasa takut. Kadang-kadang tidak bisa kita pahami ketakutan orang yang beriman sampai betul-betul kita memiliki rasa takut dengan kadar yang sama dengan orang itu. Baru kita bisa merasakan apa yang dilakukan itu memang betul-betul lahir karena rasa ketakutan, bukan karena berlebihan. Perhatikan ya Bu, perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, la khasyitu anna syattal furat. Saya itu takut bahwasanya ada kambing mati di pinggir sungai Efrat, tetapi saya yang ditanya oleh Allah dan dihisap oleh Allah, kenapa kambing itu mati? Gara-gara rusak jalan. Umar bin Khattab. Kalau kita membaca dengan kadar tidak memiliki rasa takut sebagaimana takutnya Umar, mungkin kita akan mengatakan, alah lebay. Wong kambing matinya di sungai Efrat kok, mosok kita ditanya. Kan begitu. Karena apa? Karena kadar takutnya kita tidak sama dengan kadar takutnya Umar bin Khattab. Sama pula, kadang-kadang maaf ya Ibu, kita suka sekali menilai kehidupan orang yang sedang takut, menilainya dari kacamata kita. Karena orang yang takut itu terkadang bisa melakukan sesuatu yang terkadang itu tidak bisa dipahami sama orang yang nggak takut. Sama, mengomentari orang yang sabar, tapi yang mengomentarinya orang yang nggak sabar, nggak akan ketemu Bu. Karena pasti nggak akan pernah memiliki satu persepsi yang sama. Karena yang satu sabar, yang satu nggak sabar. Contoh, sabarnya Nabi Ayub, siapa yang nggak paham sabarnya Nabi Ayub? Istrinya. Yub, kan begitu. Kamu ini, kalau di dalam hadisnya begitu, ya Ayub, wahai Ayub, kamu ini sudah sakit 70, kamu ini sudah sakit tua, mintalah kepada Allah kesembuhan. Jawaban Nabi Ayub apa? Saya sudah disehatkan 70 tahun, apakah saya tidak bisa untuk bersyukur pada 70 tahun sisanya? Sabarnya Nabi Ayub ini tidak difahami oleh istri. Karena memang tingkat kesabaran Nabi Ayub tidak sama dengan tingkat kesabaran istrinya. Makanya Masya Allah, kembali ke tadi. Orang yang sudah takut kepada Allah di dunia, maka dia akan diberikan rasa aman oleh Allah ketika dia mati. Sebaliknya, orang yang tidak pernah takut kepada Allah, melakukan apa saja, melakukan apa yang dia mau, tepat ketika dia mati, dia akan merasakan ketakutan. Sebagaimana dia tidak pernah memiliki rasa ketakutan itu ketika hidup di dunia. Kita kalau peres hadis tadi, maka peresan hadis tadi itu apa? Tinggal pilihan kepada kita. Mau takut sekarang, ayo, nanti tinggal matinya kita tenang, atau kita tidak takut sama Allah, melakukan apa yang kita mau, menuruti perasaan kita, menuruti kemauan kita, tapi kamu akan merasakan ketakutan ketika mati. Nah, inilah yang menjadikan orang mukmin itu cerdas. Makanya disifati orang mukmin itu cerdas, al-kayis. Apa kecerdasan orang mukmin itu? Dia memikirkan nanti setelah kematian. Dia menarik ketakutan ketika di dunia supaya dia bisa memanen ketenangan ketika mati. Dan ketakutan itu penting dan tidak bisa dihilangkan dalam hati seorang mukmin. Takut itu harus ada. Para ulama dulu menghadirkan rasa takut itu metode mereka beda-beda, Bu. Ada yang mereka kayak Umar bin Khattab untuk melahirkan rasa takut. Umar bin Khattab untuk melahirkan rasa takut sering sekali mendekatkan tangannya ke api.
Lalu dia bicara, inilah api. Ini baru api di dunia. Itu melahirkan rasa takut. Ada ulama yang beliau itu unik, membangun kuburan tepat di halaman rumahnya yang bagian belakang. Bangun sebuah liang lahat, bukan untuk siapapun, belum ada kuburannya. Kalau dia merasa tidak takut sama Allah, maka dia langsung ke belakang, dia tidur ke liang lahatnya. Masya Allah ya. Terus terang saya belum bisa mengamalkan ini. Lalu dia berkata dan berdialog pada hatinya, ini loh yang akan kamu tempatin ruangan 2x1. Sepengap ini kamu akan merasakan dan sepengap ini kamu akan menjumpai dan mendapati. Itulah cara para ulama dulu. Bagaimana mereka ingin memiliki rasa takut kepada Allah. Karena apa? Sesungguhnya kebutuhan hati kepada takut sebagaimana kebutuhan mobil kepada bensin. Dan itu tidak bisa hilang. Dan itu harus kita lakukan seupaya apapun supaya kita bisa memiliki rasa takut kepada Allah. Ngaji melahirkan rasa takut. Banyak baca tentang neraka melahirkan rasa takut. Semuanya harus dilakukan. Kalau kita lagi bermasalah pada rasa takutnya kita, maka permasalahan itu harus segera diselesaikan. Tidak boleh diundur. Karena apa? Pilihannya cuma 2. Kalau hatimu kosong dari tangki ketakutan di dunia, tidak apa-apa, monggo. Tapi kamu akan ketakutan tepat ketika di atas keranda. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengisi tangki rasa takut kita kepada Allah. Lah, mengisi rasa takut kita kepada Allah ini harus betul-betul kita upayakan. Terutama ketika kita dalam kondisi sehat dan masih muda. Ketika kita masih sehat, ketika kita masih muda, ketika kita masih bisa melakukan aktivitas, kayak kita hari ini sehat bisa melakukan apa saja, mencicipi makanan dan minuman yang tampaknya lezat dan kita nikmati. Inilah momen yang paling tepat untuk menanamkan rasa takut. Karena sesungguhnya menempatkan rasa takut itu tidak boleh salah. Salah menempatkan takut, waktunya salah, sama dengan kesalahan ketika menuangkan bensin bukan di tangki tetapi di dalam mobil. Rasa takut itu ada waktunya. Kapan para ulama mengatakan ketika kamu dalam kondisi sehat, dalam kondisi muda, itu rasa takut harus ditanamkan supaya kita tidak terus menuruti angan-angan kita pada kehidupan. Karena apa? Manusia itu rusak karena angan-angan, dan biasanya manusia itu panjang angan-angan karena mereka tidak memiliki rasa takut sama Allah. Angan-angannya terus ada. Dan musuh terbesar kita selain setan itu apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Dan tumbuhnya panjang angan-angan itu sebagaimana panjang ilalang yang tumbuh. Dan tidak pernah kata cukup angan-angan itu. Dan sesungguhnya rasa takut itu bisa menghadap, bisa mengikis alang-alang itu, yang bisa menjadikan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada seseorang ketika dia pada waktu muda, maka harusnya dia ketika waktu muda itu menumbuhkan rasa takut. Karena dengan rasa takut itulah, maka dia mampu menahan dirinya dari tarikan dosa dan kemaksiatan. Jangan yang lain kalau waktu muda itu. Maaf ya, ini ada kisah nyata, tapi kita mengambil ibroh. Bukan kita merasa lebih baik, tapi ini sebuah pelajaran penting. Salahnya kita, bagaimana bahayanya ketika salah menempatkan. Ada seorang muslimah, beliau itu bertaubat dari perbuatan zinanya. Beliau berzina berkali-kali, tapi zinanya beliau karena digoda oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini memiliki pola ya di dalam menggoda perempuan ini di dalam berzina, dengan menggunakan dalih agama dalam berzina. Perempuan ini hendak bertobat sama Allah asalnya, lalu bertemu dengan laki-laki ini, dan ternyata laki-laki ini menggunakan dalih pembenaran supaya melampiaskan hawa nafsunya. Yang selalu dikatakan sama laki-laki ini itu apa? Enggak apa-apa, Allah itu maha pengampun. Tidak apa-apa, Allah itu maha pengampun. Terjadilah perzinahan, terjadilah perzinahan, terjadilah perzinahan. Dan perempuan itu terpedaya dengan kata yang disampaikan sang laki-laki dengan mengatakan Allah maha pengampun. Ya, umurnya masih muda. Disinilah kita akhirnya paham, kalau kita salah menempatkan, kapan menempatkan harapan dan kapan menempatkan takut, maka akibatnya berantakan.
Makanya kalau kita masih muda, masih bisa melakukan aktivitas kayak kita hari ini, yang kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut itu dimulai dengan kita memaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Karena apa? Karena sebelum kita menembus pada hati, ada hawa nafsu yang harus dikalahkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, sebelum sesuatu itu kita lakukan dari hati, itu ada sebuah benteng yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak bisa ditembus kecuali dengan pemaksaan. Kadang-kadang takut itu harus dipaksa. Dan rasa takut itu dipaksa. Ada orang yang memang semenjak kecil sudah memiliki rasa takut kepada Allah baik karena benih kesolihan yang didapatkan dari orang tua. Ada itu. Ada takut itu mau hibah, Bu. Mau hibah itu artinya pemberian. Dari semenjak kecil dia sudah memiliki rasa takut. Karena benihnya baik. Tapi ada orang yang memiliki rasa takut itu diusahakan. Dipaksa, ngaji, mendengarkan. Akhirnya dia memiliki rasa takut kepada Allah. Maka dua-duanya itu sama-sama mulia sebenarnya. Makanya ketika masih muda, maka itu harus dipaksa untuk melahirkan rasa takut kepada Allah. Maka itulah indahnya rasa takut kepada Allah. Makanya salah satu permintaan kita kepada Allah itu apa? Berikanlah kepada hati kami rasa takut yang tidak pernah ada tepinya kepada Engkau ya Allah. Ini permintaan penting. Karena kalau kita sudah memiliki rasa takut akan lahir banyak kebaikan. Ketika masih muda, rasa takut supaya tidak berzina, supaya tidak ngambil riba, supaya tidak membuka aurat, supaya tidak melampiaskan pergaulan laki-laki dan perempuan, supaya tidak selingkuh dan lain sebagainya ketika memiliki rasa takut. Ini komposisi yang pertama. Komposisi yang kedua, takut ini tidak boleh seorang diri. Seorang diri memiliki rasa takut itu tidak bisa. Komposisi hati yang kedua harus memiliki harap. Atau yang kita sebut dengan roja. Roja ini harus dimiliki oleh kita. Roja itu apa? Berharap sama Allah. Di balik dosa kita yang menggunung, di balik kemaksiatan kita yang menggunung, maka sesungguhnya kita harus memiliki sifat roja. Roja itu berharap kepada ampunan Allah. Nah tentunya kapan kita memiliki rasa roja? Memiliki rasa roja itu memiliki rasa harap. Para ulama, salah satunya Imam Qurtubi mengatakan, kamu harus berprasangka yang baik sama Allah, kamu harus berharap kepada ampunan Allah, berharap kepada rahmatnya Allah ketika kamu sudah mulai tua, ketika sudah mulai sakit-sakitan, ketika sudah terbujur kaku di atas tempat tidur. Ketika kamu sudah mulai mendekati perjalanan hidupmu, kamu sudah merasakan aura kematian. Maka pada saat itu, sikap yang harus ditumbuhkan bukan lagi rasa takut. Tetapi sikap yang ditumbuhkan itu adalah berharap. Roja yang harus ditumbuhkan. Maka inilah yang menjadikan akhirnya komposisi ini menjadi benar. Jadi rasa berharap itu penting, Ustaz. Berharap itu penting. Setidaknya para ulama salaful ummah, mereka mengatakan ada dua kondisi orang itu harus memiliki rasa takut. Yang pertama, ketika baru saja melakukan dosa, maka dia harus berharap kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Kalau ada orang melakukan dosa, kok dia tidak memiliki harapan sama Allah, orang yang tidak memiliki harapan setelah dia berdosa, maka dia tidak akan berharap untuk bertaubat. Makanya setiap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, kita memang pelaku kemaksiatan, tetapi kita tidak boleh hilang rasa harapan kita kepada Allah. Allah mengampuni kita. Jadi pelaku kemaksiatan itu harus memiliki sifat roja. Ini kondisi pertama, kita harus memiliki roja. Jadi kalau ibu satu waktu duduk lalu ingat dosa-dosanya di masa lampau, ingatlah harapan bahwasanya Allah itu Maha Ampuni. Dan itu terjadi ketika kita habis melakukan dosa. Yang kedua, kapan kita memiliki sifat roja? Yang kedua, kita memiliki sifat roja itu ketika dalam kondisi yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah sakit, sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan sudah merasakan dekatnya dengan kematian, jangan dipikir neraka. Jangan dipikir hukuman Allah. Jadi kalau kita sudah mau balik pulang menuju kepada gerbang yang akan kita lalui yang bernama dengan kematian, maka yang harus ditanam dan harus ditanamkan sama keluarga yang ada di dekatnya, menanamkan harapan kepada dia bahwasanya dia memiliki Allah yang Maha Pengampun. Dan itu komposisi yang seimbang yang diterangkan para ulama kepada hati kita.
Tidak memiliki dua komposisi ini berarti hati kita bermasalah, salah menempatkan waktunya menjadikan hati kita juga bermasalah. Tetapi ketika kita tepat menempatkannya, memiliki dua komposisi ini, maka itulah yang menjadikan hati kita menjadi hati yang salim. Makanya akhirnya apa? Berprasangka yang baik sama Allah. Makanya kita mendapati salah satu di antara kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi 3 hari sebelum beliau meninggal dunia. Maka salah satu hadis yang disampaikan Nabi itu apa? Ini termasuk salah satu final message-nya Rasulullah. Salah satu di antara hadis yang diucapkan Nabi pada detik-detik terakhir kehidupan beliau itu apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Berprasangka yang baik sama Allah itu bagaimana? Dalam cakupan apa saja? Para ulama menerangkan. Berprasangka yang baik kepada Allah, supaya kita tidak mati kecuali berprasangka yang baik kepada Allah itu, yang pertama, dalam semua takdir yang telah kita lewati. Ini kita berprasangka yang baik. Takdir kita menikah, takdir kita pernah gagal, takdir kita punya anak, takdir kita pernah mengalami kerugian, takdir kita pernah mengalami penyakit, takdir kita pernah ditipu, takdir kita pernah didolimin, apapun. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, takdir yang manis atau takdir yang pahit, maka sesungguhnya kita mengimaninya semua takdir itu baik. Yang tidak baik itu cara kita ketika membaca takdir itu. Jadi artinya berbaik sangka kepada Allah itu apa? Sebesar apa kamu memandang takdir hidupmu? Makanya kalau orang luar sering berkata dengan kata-kata yang mereka buat begini, cobalah berdamai dengan masa lalumu. Kata-kata itu kan terkenal. Di sosial media sering dibuat videonya. Salah satu kunci kebahagiaan hidup itu berdamai dengan masa lalu. Itu kalau bahasa hadisnya itu apa? Yaitu berbaik sangka sama takdir Allah. Itu bahasa kerennya itu berdamai dengan masa lalu. Karena kalau kita akhirnya tidak berdamai dengan masa lalu, Bu, akan menjadi sumber penyakit. Makanya kenapa dendam, kesumat, kemarahan yang tidak ada habisnya, itu bukan hanya berdampak dan berimpak kepada maksiat, tapi juga berdampak kepada meroposnya kesehatan kita. Makanya saya pernah membaca saya pernah mendengar Ustadz Zaidul itu bilang, banyak penyakit dalam itu ternyata ada pemicunya dari berbagai macam hal-hal masa lalu yang nggak selesai-selesai. Kalau orang di luar mengatakan berdamai dengan masa lalu, kalau dalam bahasa hadis itu lebih indah. Kamu berprasangka sama Allah pada hidup yang kamu jalani. Jadi tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu cara kita ketika menilai sebuah takdir. Karena ilmunya kita tidak sama dengan ilmunya Allah yang menurunkan takdir. Lah kalau ilmunya sudah beda, ya tentunya cara pandangnya juga berbeda. Cara mengakali ilmu yang berbeda ini gimana? Mengimani kalau Allah tidak pernah salah. Itu caranya kita. Saya ambilkan sebuah contoh. Pasien dengan dokter, ilmunya beda atau tidak beda? Beda. Dokter itu belajarnya berapa tahun? 7 tahun minimal. Pasien berapa tahun dia belajar? Dia nggak belajar kesehatan. Dalam satu kasus contohnya, ketika ada seseorang, dia sakit, kakinya mengalami luka, dia sangka itu luka biasa, tanpa dia tahu bahwasanya memang luka biasa, tapi dia ternyata memiliki gula yang tinggi, tanpa dia sadari. Akhirnya penyakitnya semakin banyak, semakin melebar. Ketika sudah merasa kesakitan sekali, baru datang ke dokter. Dokter didiagnosa, dokter lalu mengatakan, Pak, kenapa baru dibawa ke sini? Oh, cuma luka biasa asalnya, dok. Nah, ini kok sudah sampai kayak gini? Ya saya nggak ngerti. Maaf Pak, ternyata ini lukanya sudah parah. Sang pasien menunggu diagnosa berikutnya. Terus apa yang harus dilakukan? Sang dokter kemudian berkata, ini harus diamputasi. Ternyata Masya Allah kata amputasi, A-M-P-U-T-A-S-I. Ya. Ketika disikapi antara dokter dengan pasien beda atau tidak beda? Beda. Pasien ketika mendengar kata amputasi itu kata yang berat atau tidak? Shock atau tidak shock? Shock. Depresi atau tidak depresi? Depresi lah. Dari 2 kaki menjadi 1 kaki.
Maka apa yang akan dikatakan seorang pasien secara jamak umumnya dan lumrahnya? Pasien akan berkata, ya Allah dok, jangan amputasi deh, yang lain gitu. Diupayakan gimana gitu. Saya siap kok membayar biaya, saya siap jual rumah saya. Yang penting saya nggak berpisah dengan kaki saya. Itu kan yang dikatakan oleh pasien. Karena pasien memandang amputasi itu buruk atau tidak buruk? Buruk, dan pandangan itu memang benar. Karena dari sudut pandang pasien. Tapi dari sudut pandang dokter, amputasi itu baik atau buruk? Baik. Kalau tidak diamputasi, lukanya bisa merembet ke atas, menimbulkan sakit yang lebih sangat tidak terperi, menimbulkan perih yang luar biasa, bahkan menyebabkan kematian. Kenapa cara pandang dokter dan pasien bisa berbeda? Simple. Karena ilmu yang membedakan antara keduanya di dalam memandang kata amputasi. Saya ambilkan analogi yang sederhana supaya kita tempatkan antara khalik dengan makhluk. Ilmunya makhluk itu cetek. Makanya kalau ada orang ngomong syariat gini, alah kamu itu ilmunya cetek. Nggak usah ngomentari ilmunya yang maha alim. Ada seorang, entah dari mana itu, yang suka ngomentari syariat itu gini, tidak ada edukasinya dan bla bla bla. Saya ngelihat orang ini, saya kira orangnya istimewa, pintar. Orangnya juga nggak pintar-pintar amat gitu. Jadi kalau kita kembali ke tadi, syariat apa? Kembali ke tadi, ilmunya kita dengan ilmunya Allah beda atau tidak beda? Beda. Makanya cara kita untuk ngakali, karena ilmu kita beda dan ilmunya Allah tidak ada batasnya. Sebagaimana Allah menerangkan antara Khidir dengan Musa. Ilmunya Khidir tidak dijangka oleh Nabi Musa. Kalau sama-sama Khidir dan Musa aja, ternyata Nabi Musa tidak menguasai ilmunya Khidir, Nabi Khidir, itu baru setingkat manusia dengan manusia, yang dua-duanya utusan Allah. Apalagi kita dengan Khalik. Sepinter-pinternya kita menemukan teori fisika, kimia, kita disuruh menerangkan alif lam mim aja nggak ngerti artinya. Ya atau tidak? Alif lam mim artinya apa? Kita nggak ngerti, yang tahu hanya Allah. Padahal alif lam mim. Yang tahu artinya Allah. Mungkin nggak kalimat itu tidak ada artinya? Nggak mungkin. Masa Allah mengucapkan kalam yang tidak ada artinya? Alif lam mim itu pasti ada artinya. Cuma yang tahu hanya Allah. Sepinter-pinternya kita, alif lam mim aja kita nggak ngerti. Ya, makanya orang semakin dia beriman, semakin dia tahu kadar akalnya itu di mana. Kembali ke tadi masalah takdir. Ketika ilmunya kita itu tidak sama dengan ilmunya Allah, itulah yang sering membuat kita sering berkata, ini buruk, ini enggak baik, ini begini. Padahal tidak ada takdir Allah yang buruk. Karena Allah mustahil memproduksi sebuah keputusan yang salah dan buruk. Kalau ada yang mengatakan takdir Allah salah, berarti kita tidak langsung bahwasanya Allah memproduksi takdir-takdir yang bermasalah. Padahal mustahil bagi Allah menetapkan takdir yang bermasalah. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang buruk sebenarnya. Yang ada itu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena semua, kalaupun ada takdir yang buruk itu ya karena perbuatan kita. Maka cara kita menyikapinya adalah berbaik sangka kepada Allah, itu berbaik sangka dengan apa yang telah kita lalui dalam kehidupan. Berdamailah pada masa lalumu, berdamailah dengan apa yang telah terjadi. Makanya ucapannya apa? Raditu billah, ridho ya Allah saya. Itulah ucapannya Umar bin Khattab kalau lagi mendapati Nabi Muhammad marah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu saya perhatikan di banyak riwayat begitu. Jadi kalau Rasulullah sedang marah karena haknya Allah, maka cara yang diucapkan oleh Umar bin Khattab itu selalu mengatakan raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Dan itu yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan. Berdamai dengan masa lalu menurut versi orang hari ini, kekinian, versinya Nabi berbaik sangka sama Allah. Sudah berbaik sangka, ada orang yang jahat sama kita nggak pernah jahat sama dia, sudah, itu mungkin caranya Allah mengabulkan doa kita, supaya kita tidak lagi bersamanya. Dan Allah memilihkan pengganti yang lebih baik daripada orang itu ketika berbuat jahat sama kita. Kalau tiba-tiba usaha kita tiba-tiba hancur, mungkin
Sesungguhnya kalau kita berhasil terus, ada sebuah jurang kerusakan yang kita peroleh. Makanya Allah tahan supaya kita tidak berhasil, supaya kita tidak mendapatkan jurang kerusakan yang jauh lebih parah daripada harta, profit, dan income yang kita peroleh. Selalu ada alasan untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu memberikan prasangka yang terbaik kepada Rabb-Nya. Itu namanya ridho, yang sebagaimana saya sampaikan kemarin. Makanya beda nggak cinta dengan ridho? Beda. Cinta itu belum tentu ridho, tapi ridho insya Allah cinta. Ya, makanya adalah yang menjadikan kita berbaik sangka kepada Allah. Lah, berbaik sangka yang kedua itu berbaik sangka terhadap ampunan Allah. Artinya bahwasanya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahwasanya Allah itu mengampuni kita. Makanya kalau kita meminta ampunan harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh meminta ampunan kepada Allah dalam kondisi kita tidak berprasangka yang baik sama Allah. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah ampuni saya, ya Allah ikfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau engkau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tidak boleh. Ampuni saya ya Allah. Dan kita harus betul-betul memiliki prasangka yang baik sama Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, setinggi apapun kita menjadi pendosa, dan sebanyak apapun kita pernah menjadi pendosa, pendosa itu tidak boleh kehilangan harapan kepada Rabb-Nya. Dan itu yang harusnya senantiasa kita lakukan. Dan itulah yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan ketika dua komposisi ini ketemu. Jadi sekali lagi Ibu, kapan saya berprasangka yang baik sama Allah Ustadz? Berprasangka yang baik sama Allah dalam dua kondisi. Ketika habis melakukan dosa, ketika bertobat kepada Allah, taubat itu harus berprasangka yang baik sama Allah. Yang kedua, ketika kita sudah mulai sakit-sakitan. Bagaimana cara kita berprasangka sama Allah? Dua. Satu, berprasangka terhadap semua takdir yang pernah kita lewati, semua takdir itu adalah yang terbaik. Yang kedua, yaitu ketika kita berharap Allah mengampuni kita walaupun kita memiliki banyak dosa. Ini penting. Ya. Makanya inilah yang kemarin saya kemudian ini termasuk salah satu perkara yang besar. Makanya akhirnya dikatakan di dalam perkataan dari Ibnu Umar. Mari kita melihat pada halaman 67 diriwayatkan dari Ibnu Umar, tiang agama dan keagungan terbesar dan puncak ketinggian iman itu terletak ketika kamu berbaik sangka kepada Allah. Saya ulang kembali. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tiang agama dan puncak ketinggian iman itu terletak ketika kamu berprasangka kepada Allah. Jadi Allah itu paling senang ketika Allah itu mendapatkan prasangka terbaik dari setiap hambanya. Makanya ini termasuk amalan besar, Bu. Ini amalan besar itu berprasangka baik sama Allah. Kalau orang sudah berprasangka yang baik sama Allah, tidak akan pernah hilang senyuman keridhaan yang merekah di wajahnya, apapun kondisinya. Sudahlah, ridho kita. Maka kata Umar bin Khattab, maka barang siapa yang mati dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan masuk surga tanpa ada rasa takut sedikit pun dia kepada Allah. Karena apa? Allah bersama dengan prasangka hambanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, ana inda dhanni abdi falyadhunnu bima syaa. Aku akan menuruti sangkaku, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka itulah yang kita prasangkakan kepada Allah. Berprasangka yang baik kepada Allah dan berprasangka yang baik terhadap setiap dosa yang pernah kita lalui untuk diampuni oleh Allah, maka itulah yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan pada kondisi sebelum meninggal dunia. Ya, tentunya yang kita juga harus paham, berbaik sangka kepada Allah itu juga harus disertai dengan sebuah ikhtiar. Ada sebuah usaha yang harus dilakukan supaya kita bisa untuk berprasangka yang baik sama Allah. Makanya di dalam kehidupan kita silih berganti kita. Di dalam kita berbaik sangka, takut, berbaik sangka dan takut kepada Allah silih berganti, saling menggantikan pada posisi kehidupan hati kita. Dan saya ingatkan sekali lagi sebelum kita membahas tema yang baru.
Kalau kita sedang menjumpai dan kita sedang mendapati ada seseorang yang akan meninggal dunia, seseorang yang sakit berat, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa diajak ngobrol, maka pastikan suara yang kamu perdengarkan ke telinganya adalah semua keterangan yang bisa membuat dia yakin kepada ampunan Allah. Ini jangan lupa. Bagaimana bahasanya Ustaz? Tergantung ibu dan bapak membahasakan itu versi apa yang bisa dipahami mudah oleh orang itu. Sampaikan bapak ini orang baik, kamu ini orang baik, Masya Allah, anaknya baik. Sampaikan itu. Supaya dia akhirnya berprasangka yang baik. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, setidaknya ada 2. Ini sebagai penutup dalam tema masalah ini. Ya, kita lanjutkan ke tema yang lain. Ada 2 riwayat yang kita harus pahami. Riwayat yang pertama ketika Nabi pernah menjenguk seorang pemuda yang sakitnya semakin berat, semakin memburuk. Ketika Nabi mendatangi beliau ketika sakit riwayatnya semakin memburuk, maka Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan? Maka pemuda itu lalu menjawab, aku takut kepada dosaku, tetapi aku berharap kepada ampunan Rabbku. Saya ulangi kembali. Nabi bertanya, apa yang kamu temukan pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Maka pemuda itu berkata, aku merasakan takut kepada dosaku, tetapi aku berharap kepada rahmat Tuhanku, atau rahmatnya Allah. Apa sabdanya Nabi? Rasulullah langsung bersabda, pemuda ini akan diamankan dari apa yang dia takutkan dan diberikan apa yang dia harapkan. Apa yang dia takutkan? Dosa. Diamankan. Dosa itu diampuni. Apa yang diharapkan? Rahmat. Diberikan rahmat. Itu menunjukkan amalan hati tentang berprasangka yang baik itu sedahsyat itu. Ada tambahan lagi kisah nyata yang disampaikan Nabi yang terjadi nanti pada waktu hari akhirat. Rasulullah menyampaikan kisah ini, tidaklah satu peristiwa nanti di pengadilan akhirat kok diceritakan dulu oleh Nabi, berarti menunjukkan ini termasuk perkara yang penting. Nabi menyampaikan kepada kita tentang sebuah dialog antara Allah dengan orang yang sedang diadili oleh Allah. Orang ini diadili oleh Allah, lalu ditetapkan hukumannya. Masuklah kamu ke dalam neraka. Masuk kamu ke dalam neraka. Maka orang itu lalu berkata di pengadilan Allah, hadzal ladzi laisa dhanantu bika. Orang ini berkata dalam pengadilan Allah, ya Allah, bukan ini yang aku prasangkakan kepada dirimu. Lalu akhirnya Allah bertanya. Allah sebenarnya sudah tahu. Jadi Allah bertanya itu bukan karena ingin tahu. Karena ini menjadi pelajaran untuk hamba-hambanya. Allah tanya, wa ma dhannuka bi. Emang prasangkamu itu kepada diriku apa? Lalu hamba itu berkata, antaghfirli wa tarhamani. 2. Antaghfirli, kamu mengampuni saya, wa tarhamani, dan engkau merahmati saya. Apa jawaban Allah? Ghafartu laka wa rahimtu bika. Kalau begitu, aku ampuni dirimu. Aku rahmati dirimu. Yang asalnya treknya menuju neraka, langsung dirubah menuju kepada surga. Karena prasangka yang baik kepada Allah. Tapi ingat ya, prasangka itu, kata Hasan Al-Basri, ada 2. Ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang bohong. Ya, jadi rojak itu 2. Ada rojak shadiq, ada rojak kadzib. Prasangka yang benar itu gimana? Prasangka yang disertai dengan amal solih. Itu prasangka yang baik. Itu prasangka yang jujur. Saya berprasangka diampuni oleh Allah. Lalu dengan prasangka itu, dia menahan diri dari dosa berikutnya. Dia menambah ibadahnya untuk supaya diampuni dosanya. Itu prasangka yang benar. Tapi ada prasangka yang kadzib, prasangka yang dusta. Prasangka yang dusta itu apa? Orang yang selalu berprasangka Allah itu maha mengampuni. Selama kita muslim, insya Allah masuk surga. Tapi setelah itu dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak ada ketaatan, nggak ada ibadah. Itu prasangka yang
dusta. Dan kata Hasan al-Basri, ada orang yang masuk neraka gara-gara mereka terperangkap kepada fata morgana prasangkanya yang salah. Jadi ada orang yang nanti masuk neraka ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena dulu saya berprasangka yang baik sama Allah, tetapi tidak ada amal soleh yang aku lakukan. Jadi prasangka itu harus disertai dengan sebuah ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Prasangka itu tidak boleh kosong dari indeks ketaatan. Jadi kalau kita berprasangka sama Allah, Allah itu mengampuni saya Ustaz. Tapi setelah itu, sholat subuh enggak, sedekah enggak, nutup aurat enggak, datang ke taklim enggak. Itu namanya bukan prasangka. Itu namanya adalah praduga. Dia menduga-duga. Tapi kalau dia berprasangka, insya Allah Allah mengampuni saya. Dari fulanah yang kemudian berzina, fulanah berzina, dia berprasangka Allah mengampuni dia. Dia bertaubat, dia berusaha untuk ikut taklim, dia berusaha menutup aurat. Itu prasangka yang jujur. Makanya hati-hati. Termasuk salah satu metode syaitan di dalam menyesatkan manusia, dibenamkan manusia itu di dalam prasangka-prasangka yang dusta. Allah Maha Pengampun, setelah itu minum khamar. Kayak tadi, perkataan yang disampaikan pemuda tadi yang semoga Allah memberikan kepadanya hidayah. Allah Maha Pengampun, tapi dipakai berzina. Itu prasangka dusta. Ya, sebagaimana perkataan orang kalau mengambil riba, tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Tapi dengan kata-kata Allah Maha Pengampun itu dijadikan dia untuk bermanuver melakukan kemaksiatan. Gak bisa. Allah itu Maha Pengampun. Tapi sifat ghafurnya Allah tidak boleh menjadi sebuah alasan untuk bermanuver kepada dosa dan kemaksiatan. Karena manuver kemaksiatan dan dosa itu yang lahir karena kamu mempergunakan sifat Allah yang Maha Pengampun, lalu kamu mengambil kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi di atas sifat Allah yang Maha Pengampun, itu dosanya lebih parah daripada orang yang melakukan dosa tetapi dia tetap takut kepada adabnya Allah. Paham di sini, Bu? Ada fulanah berzina, dia merasa ini dosa besar. Itu lebih baik daripada fulan berzina tapi dia langsung tenang ketika habis berzina. Allah Maha Pengampun. Paham di sini? Ada orang ngambil riba, setelah luar biasa dia menahan, enggak mau. Terus disodorkan terus riba kepadanya. Lalu dia akhirnya mengambil riba itu karena kebutuhan mendesak yang tidak bisa dia tolak. Tapi sembari dia mengambil riba itu dia netes air mata. Itu beda dengan orang yang ngambil riba, tenang, senyum, bangga. Lalu ketika ditanya, kok masih ngambil riba mas? Allah kan Maha Pengampun. Tahu bedanya dua ini? Ini yang perlu juga harus kita sadari, karena dua-duanya itu beda. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, termasuk salah satu di antara prasangka yang betul-betul harus kita miliki, yaitu adalah prasangka yang benar, dan kita tidak boleh terjebak kepada sebuah prasangka yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada sebuah dosa besar. Mari kita baca surat Fussilat ayat yang ke-23. Allah menyampaikan ya, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Allah menyampaikan pada surat Fussilat yang ke-23 untuk menjadi sebuah keterangan dari apa yang tadi saya sampaikan. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu, dan prasangka itu membinasakan kamu. Ya? Prasangka itu membinasakanmu. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Itu loh prasangka kamu kepada Tuhanmu yang membinasakan dirimu. Ya? Maka jadilah kamu orang yang merugi. Maka kita lalu akhirnya paham yang dimaksudkan oleh Allah pada surat Fussilat 23, prasangka yang membuat seseorang itu merugi itu apa? Prasangka yang tadi,
Prasangka yang tidak disertai dengan sebuah ketaatan dan komitmen meninggalkan dosa. Hanya berprasangka tok. Makanya Allah Maha Pengampun. Dosa jalan, terus maksiat jalan, terus tidak ada hentinya. Dan itulah yang sejatinya yang disebutkan oleh Allah. Allah sudah wanti-wanti kepada kita tentang prasangka yang bisa menjerumuskan kita kepada sebuah kerusakan pada jurang neraka. Pada surat Fussilat ayat yang ke-23. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang pentingnya perkara ini supaya kita mengerti. Marilah kita, sembari kita dalam kehidupan kita gonta-ganti. Kadang kita khauf, kadang kita roja, kadang khauf, terus bergantian pada kehidupan kita. Kalau tiba-tiba ibu ingat dosa-dosanya yang telah lalu, berprasangka yang baik, Allah Maha Pengampun, sembari kita tambah ketaatan kita. Kalau kita pada waktu seketika tergoda dengan dosa dan kemaksiatan, maka pakailah sifat khaufnya kita kepada Allah. Maka kalau manusia sudah bergonta-ganti terhadap dua hal ini pada jalan kehidupannya, maka itulah yang akan menimbulkan berbagai macam keberkahan dalam hidupnya. Komposisi yang ketiga apa Ustaz? Cinta. Jadi khauf, roja, dan mahabbah. Cinta artinya betul-betul kita mencintai Allah. Menyadari betapa baiknya Allah pada kehidupan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya memiliki sifat itu pada kehidupan kita. Ibu, contohnya yang mempraktikkan khauf itu apa? Ibu ketika akan marah sama suaminya atas masalah sepele, lalu ibu ingat bahwasanya Allah paling benci sama seorang wanita yang tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Takutnya ibu dengan perkara itu menjadikan ibu akhirnya apa? Memaklumi itu. Dan akhirnya tetap berbuat yang terbaik kepada suaminya. Ini termasuk takut yang membuahkan kebaikan. Semoga kita memiliki khauf dan roja sebelum kita meninggal dunia. Paham sampai di sini, ibu-ibu?